Hasil akhir pertandingan Piala Asia U23 Qatar 2024 antara Timnas Indonesia versus Timnas Uzbekistan hari ini. Alhamdulillah, kita baru saja menyaksikan pertandingan yang sangat seru dan luar biasa sekali. Semifinal Piala Asia U23 Qatar 2024 mempertemukan antara Timnas Indonesia versus Timnas Uzbekistan di Stadion Abdullah bin Khalifa. Membawa dengan skuad kurang lengkap dan modal hasil menang lawan Korea Selatan di babak 8 besar kemarin tidak membuat kekuatan mental pasukan Garuda berkurang. Di awal babak tim langsung meningkatkan tempo permainan. Lini tengah Timnas Indonesia mencoba menguasai permainan. Bola-bola membahayakan dikirim ke striker Timnas yang kali ini tidak diperkuat Rafael Struijk. Alhasil lini penyerangan Timnas Indonesia kutang tajam. Pertandingan berjalan sangat seru, Timnas Indonesia masih menguasai bola. Sama halnya dengan Timnas Uzbekistan. Jenderal lapangan tengahnya yang dikomandoi pemain yang membahayakan juga merepotkan pertahanan Timnas Indonesia. Di babak kedua, Shin Tae-yong mencoba merotasi pemainnya agar strateginya berjalan mulus dan membuahkan hasil. Beberapa pemain pengganti dengan tenaga yang segar beberapa kali merepotkan Timnas Uzbekistan. Untuk hasil skor pertandingan ini bisa dilihat di thumbnail dari video ini ya sob. Kemenangan ini akan membuat Indonesia menuju Olimpiade 2024. Jika kalah otomatis wasitlah yang akan bermain curang pada malam hari ini. Semoga saja wasitnya bisa fair dan adil, agar Indonesia tidak dicurangi. Kalau sampai dicurangi, semoga saja pertandingannya bisa diulang kembali. Semoga Timnas Indonesia kedepannya bisa bermain lebih bagus lagi dan dapat mengambil hikmah dari pertandingan ini. Salam Garuda Indonesia. Gemparkan dunia, mengerikan. Shin Tae-yong berani mengatakan hal ini ke publik. Negara-negara Eropa siap-siap ketar-ketir dengarnya. Simak dan tonton ulasan video ini sampai habis ya guys, agar kalian semua tahu apa yang diucapkan Shin Tae-yong ini. Pelatih Timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong bertekad antarkan Indonesia kembali berlaga di cabang olahraga sepak bola putra Olimpiade Paris 2024. Oleh karena itu, Shin Tae-yong targetkan Indonesia bisa kalahkan Uzbekistan di semifinal di Abdullah bin Khalifa Stadium, Senin 29 April 2024 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Shin Tae-yong menilai Uzbekistan telah mempelajari kekuatan Uzbekistan yang jadi tim kuat dengan kedisiplinan tinggi. Mengenai pertandingan perempat final antara Arab Saudi versus Uzbekistan, saya pergi ke stadion dan saya menonton pertandingan secara langsung. Saya merasa Uzbekistan adalah tim yang sangat bagus. Semua sisinya sangat bagus dan terorganisir. Mereka juga sangat disiplin, kata Shin Tae-yong dikutip dari PSSI.org. Setelah menonton pertandingan Uzbekistan, saya menyadari mengapa mereka bisa mencetak 12 gol dan bagaimana mereka tidak kebobolan, ujar Shin Tae-yong. Salah satu yang krusial alasan utamanya adalah transisi yang begitu cepat. Uzbekistan bisa transisi menyerang ke bertahan dan bertahan ke menyerang dengan sangat cepat, jelas Shin Tae-yong. Ini menjadi faktor yang menjadikan Uzbekistan salah satu tim terkuat di kompetisi ini, yaitu mereka memiliki keseimbangan yang sangat baik antara sisi penyerangan dan sisi bertahan, serta juga seperti yang Anda tahu, transisinya cepat, papar Shin Tae-yong. Hal itu perlu kita atasi dan jika kita bisa menghadapinya dengan baik, mungkin kita punya kesempatan menang melawan Uzbekistan. Saya tidak bisa mengatakan lebih detail karena itu rahasia, ujar Shin Tae-yong.
Meski begitu, Shin Tae-yong mengatakan tidak ada alasan lagi Indonesia U23 harus merebut tiket Olimpiade Paris 2024. Saya tidak tahu apakah Indonesia pernah berpartisipasi di Olimpiade sebelumnya. Saya mendengar terakhir berlaga di Olimpiade Melbourne 68 tahun lalu, terang Shin Tae-yong. Ini waktunya bagi Indonesia untuk berpartisipasi di panggung Olimpiade lagi. Saya tak merasa ini sebagai tekanan besar. Saya menikmati momen dan tantangan ini. Ini adalah momen bahagia untuk para pemain. Kali ini, saya akan membuat Indonesia pergi ke Olimpiade, tutup Shin Tae-yong. Senang dengarnya. Ini luar biasa. Kabar yang sangat-sangat baik. Bisa bikin pemain timnas tambah bersemangat dan gacor mainnya. Konglomerat se-Indonesia bersatu lakukan hal ini untuk timnas. Selanjutnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi bonus sebesar 23 miliar rupiah yang diberikan dari 23 pengusaha Minggu 28 April jelang semifinal Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U-Strip 23 mendapatkan bonus senilai 23 miliar rupiah dari 23 pengusaha yang diinisiasi oleh Kadin Indonesia Komite Tiongkok KIKT Minggu 28 April. Bonus ini diberikan sebagai bentuk dukungan dari para pengusaha terhadap perjuangan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 yang menjadi kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Pengumpulan bonus untuk Timnas Indonesia U23 tersebut terjadi secara spontan dalam acara syukuran dan halal bihalal KIKT yang berlangsung di Jakarta, Minggu 28 April. Sebagai ketua PSSI inilah kehormatan yang luar biasa, di mana para pengusaha peduli. Karena memang kita mesti buktikan, sepak bola ini mempersatukan Indonesia. Kata Erick, kita bisa lihat rakyat Indonesia. Supporter sepak bola dari Sabang sampai Merauke nonton bareng. Di Purwokerto, di Malang, Lampung, di Maluku, Aceh, Papua, semuanya nobar nonton bareng. Dan inilah bukti bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang harmonis dan kebetulan sepak bola mempersatukan, kata Erick menambahkan. Bonus ini bisa menjadi suntikan penyemangat bagi para pemain Timnas Indonesia U23 jelang menghadapi Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024. Pertandingan Indonesia versus Uzbekistan akan digelar di Stadion Bin Khalifa, Doha pada Senin 29 April malam waktu Indonesia Barat. Siaran langsung Indonesia versus Uzbekistan bisa ditonton di RCTI mulai pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Selain itu, live streaming Indonesia versus Uzbekistan bisa disaksikan di Vision Plus Indonesia, lantas tinggal selangkah lagi untuk bisa berpartisipasi dalam perlombaan multi-event paling bergengsi di dunia, Olimpiade Paris 2024. Langkah yang harus dihadapi Indonesia itu yakni melawan Uzbekistan pada Senin 29 April. Tiket Olimpiade dapat diperoleh Timnas Indonesia U23 jika mampu menyelesaikan Piala Asia U23 di posisi 3 besar, atau memenangi pertandingan play-off antar konfederasi melawan Guinea yang akan dimainkan pada awal Mei mendatang. Erick Thohir meminta doa dan dukungan kepada masyarakat Indonesia agar Timnas Indonesia U23 mampu melangkah lebih jauh di Piala Asia U23 2024. Dan mudah-mudahan mohon doa dari semua karena perjuangan belum selesai, tidak mudah. Karena kita ini dianggap underdog sekali, tetapi kembali kita membuktikan kalau kita serius, kita mau, kita bisa, ujar Erick. Kita kalahkan Australia yang ranking 25 dunia, Korea ranking 23, Jordan ranking 70. Mudah-mudahan ini berlanjut untuk kita juga mencapai sesuatu yang luar biasa untuk bangsa, ucap Erick menambahkan. Bisa gemparkan publik sepak bola Asia.
Terima kasih Timnas Arab. Diam-diam pelatih Arab bantu Timnas Indonesia dengan membongkar strategi dari Uzbekistan. Hal ini membuat Shin Tae-yong langsung bisa antisipasi dan membaca strategi Timnas Uzbekistan, sehingga nantinya STY akan terapkan ke anak asuhnya. Dengan begitu, para pemain Indonesia sudah tidak kaget lagi jika berhadapan dengan Uzbekistan yang secara fisik terlihat besar-besar daripada pemain Timnas Indonesia. Jika mampu memanfaatkan bocoran ini, maka Timnas Indonesia bisa 90% kalahkan Uzbekistan dan masuk final. Semoga saja pemain Indonesia bisa bermain tenang, rapi, tidak panik, dan selalu waspada. Selanjutnya, pelatih Timnas Arab Saudi U23 Saad Al-Shehri beberkan tangguhnya Timnas Uzbekistan U23 usai kalah di babak perempat final Piala Asia U23 2024. Tentunya pernyataan Al-Shehri ini bisa menjadi perhatian bagi Timnas Indonesia U23 yang akan melawan Uzbekistan U23 di babak semifinal. Timnas Indonesia U23 akan bersua dengan Uzbekistan U23 di babak 4 besar Piala Asia U23 2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha, Qatar pada Senin 29 April 2024. Timnas Indonesia U23 melenggang ke semifinal usai menekuk Korea Selatan U23 lewat adu penalti 11-10. Sementara itu, Uzbekistan U23 baru saja menumbangkan Arab Saudi U23 2-0 pada Jumat 26 April 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kekalahan Arab Saudi U23 bisa menjadi pelajaran bagi Timnas Indonesia U23. Al-Shehri mengungkapkan Serigala Putih julukan Uzbekistan U23 memiliki metode bermain bola langsung atau umpan direct yang berbahaya. Al-Shehri mengakui taktik inilah yang menjadi faktor utama kekalahan Arab Saudi U23. Terlepas dari kartu merah yang diterima salah satu pemainnya, pelatih berusia 44 tahun itu mengatakan timnya kesulitan saat menghalau skema berbahaya ini. Alasan kekalahan tim adalah taktik para pemain tim nasional Uzbekistan. Mereka bermain dengan bola langsung, dan metode ini memaksa pemain bertahan untuk mundur, kata Al-Shehri dikutip dari Al-Wa'am, Sabtu 27 April 2024. Dan kami harus berada di satu garis dan satu blok, tapi terkadang beberapa tekanan tidak membantu pemain untuk memberikan semua yang dia miliki, sambungnya. Sebab